Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mista, aku Windy. Kali ini aku mau menceritakan pengalaman pribadi aku tentang waktu kecil. Di program merinding kali ini di Misteri Tempat Angker, aku mau ceritain tentang pengalaman aku sama sepupu-sepupu aku waktu kecil. Kita waktu kecil itu kira-kira ada 6 orang. Kita sekitar jam 5 sore habis mandi kita itu main bareng-bareng di luar sambil menunggu azan maghrib. Kita main di luar, main seru-seru. Dari yang awalnya seru, terus kita main, yang paling seru itu waktu main petak umpet ya. Anak kecil kan suka tuh main petak umpet. Kita main petak umpet itu kan yang waktu itu yang jaga itu ada sepupu aku yang jaga. Terus udah ketahuan semua nih, yang 4 saudaranya udah ketahuan, termasuk aku udah ketahuan. Ada satu sepupu yang gak ketahuan nih, kita cari-cari karena menjelang mau maghrib ya. Terus orang tua kita yang di rumah tuh udah manggil, ayo pada pulang gitu kan, udah mau maghrib gitu kan. Terus ntar dulu ada si mas kita itu belum ketemu gitu kan. Loh emang main apa? Main petak umpet? Ntar kita cari dulu gitu kan. Kita cari ke semua tempat-tempat persembunyian di satu rumah itu. Terus nggak ada. Terus kita nyerah nih, udah mau menjelang maghrib kita nyerah, kok dia nggak ada ya gitu kan. Terus sampai akhirnya sekitar 5 menit sebelum maghrib dia keluar, tapi dia keluar dengan ketakutan. Terus udah terus dia ngaku nih akhirnya, terus tuh dia udah keluar gitu kan, udah keluar, tapi dia mukanya ketakutan, bingung gitu kan. Terus sampai dia panik, kita bingung dong, nanya, kamu kenapa gitu kan, kok mukanya panik gitu kan. Iya, soalnya tadi aku ngumpet di rumah kosong itu. Di rumah kosong ngumpetnya, pantesan kita cari-cari kok nggak ketemu gitu kan. Lagian kok kamu berani ngumpet di situ, kita aja nggak berani ngumpet di situ gitu kan. Terus iya, aku iseng tadinya ngumpet di situ. Terus aku ngelihat karena pintu pagarnya bisa dilompatin, bisa masuk, aku masuk ngumpet di situ gitu kan. Ngumpetnya di mana gitu kan, di belakang gitu kan, di dekat taman katanya gitu kan, di dekat kebun lah gitu kan. Oh di situ. Terus kenapa kamu kok ketakutan gitu kan? Iya, aku ketakutan soalnya aku ngelihat itu pas ngumpet, ternyata aku diperhatiin sama pocong. Aku sampai merinding gitu kan. Begitu aku ngelihat dia ternyata pocong, aku baru keluar. Terus aku ketakutan, aku langsung lari keluar gitu kan. Terus kalian percaya nggak kalau aku ngeliat pocong gitu kan? Terus masa sih emang ada gitu kan? Ayo kita lihat yuk rame-rame gitu kan. Enggak, takut, kita udah pulang aja gitu kan. Ternyata udah yuk, kan kita rame-rame, kalau mau lihat ayo lihat sekalian gitu kan. Yaudah tapi temenin bareng-bareng gitu. Bareng-bareng kita ke rumah kosong itu. Pintunya kita buka, terus kita loncatin kan, bisa loncat sedikit itu ke arah masuk rumah itu. Kita loncat, terus kamu lihat di mana, ngumpetnya di mana gitu kan. Aku ngumpet di situ. Terus mana, nggak ada gitu kan. Terus cari yuk gitu kan. Kok dicari gitu kan, ayo mendingan kita keluar aja gitu kan. Enggak, cari aja gitu kan kalian mau ngeliat, katanya mau ngeliat kalau aku ngeliat pocong gitu. Ayo bener kan, kita bareng-bareng gitu. Udah kita cari, kita keliling tuh ke rumah kosong itu, kita cari aja sampai akhirnya di salah satu pojokan arah ke belakang rumah memang ada, karena kan pocongnya pindah-pindah ya. Waktu dia ngumpet, si pocong itu deket dari temboknya. Waktu dia ngumpet, ternyata waktu kita cari si pocongnya deket di arah belakang. Tuh kan ada pocong gitu, itu gitu kan. Terus itu benar pocong gitu. Iya coba gitu kan, bener. Kalian percaya nggak kalau itu pocong gitu kan? Coba yuk kita timpuk batu gitu kan. Terus kita timpuk batu, nggak kena gitu kan. Enggak, karena kita kejauhan gitu kan. Udah yuk kita maju lebih dekat lagi. Terus enggak, kita nggak berani gitu kan. Udah maju beberapa langkah aja gitu kan. Maju 3 langkah lah gitu kan. Kita maju, terus ditimpuk lagi, terus nggak kena gitu. Terus nggak kena, itu bukan kali, itu bayangan doang gitu kan. Enggak, bener itu pocong, soalnya itu kan ada itunya,
ada bentuk pocongnya gitu kan. Terus akhirnya aku bilang, udah yuk mas kita keluar aja gitu kan. Udah, aku takut karena ini kan mau maghrib gitu kan, kita takut kenapa-napa gitu kan. Enggak, nggak apa-apa gitu. Enggak, aku keluar. Karena aku keluar duluan, terus diceritain sama teman sepupu aku itu, diceritain bahwa saat dua sepupu aku ngajak maju, yang lain akhirnya pulang keluar, terus nggak berani. Yang dua sepupu aku berani tuh maju ditimpukin terus karena dia penasaran, sampai akhirnya jarak 5 apa 3 langkah dari si sosok pocong itu, dia ditimpukin pakai batu yang besar, ditimpuk, memang tembus. Ternyata si pocongnya itu marah, matanya langsung merah ngotot gitu kan. Terus dia maju nih, saat pocongnya maju, dua sepupu aku itu takut, akhirnya udah lari keluar semua. Terus kita lari sampai pulang tuh. Terus ditanyain dong sama om tante sama orang tua kita, kalian kenapa kok main-main lari-lari ketakutan gitu kan. Iya, soalnya kita ngeliat pocong di mana, bohong kamu gitu kan. Gimana bohong sih, kita kan berenam rame-rame, kita ngeliat semua gitu kan. Terus lagian sih tadi disuruh pulang sebelum maghrib, katanya ntar dulu gitu kan. Iya, karena dia tadi ngumpetnya belum ketemu gitu kan, kita cari-cari belum ketemu, masa kita tinggalin dia nggak ketemu gitu kan. Terus akhirnya kita lihat di mana gitu kan, itu di rumah kosong yang di pojok jalan itu gitu kan. Terus benar gitu kan, itu benar kita ngelihat gitu kan. Yaudah gitu kan, udah kita masuk, disuruh sholat kan, udah kita sholat, selesai sholat, udah sholat makan malam di rumah rame-rame kan. Terus udah saatnya tidur, kita namanya anak kecil ya, sekitar ya sepantaran ada yang kelas 1 SD, kelas 2, terus yang paling besar saat itu kelas 4 SD kalau nggak salah. Terus itu kita tidur nih bareng-bareng, namanya lagi acara kumpul keluarga, nginep di rumah saudara, kita ngumpul nih berenam. Terus semua tidur di depan karena kita rame-rame banyak, saudara yang lain juga pada datang. Kita tidurnya di ruang tengah tuh, di depan, di ruang TV di depan. Kita bareng-bareng nih kita tidur, udah nggak ada yang aneh tuh. Tapi salah satu sepupu aku yang abis timpuk si pocong itu, dia sebenarnya berasa kayak tidur kayak ditarik, dipindahin gitu kan, kayak dipindahin. Terus tapi dia saat itu diem aja, dia ketakutan mungkin, nggak bisa teriak, lagi tidur nggak bisa teriak, dia tidur dipindahin ke belakang sampai ditarik ke belakang, terus ke arah dapur, ke arah ruang makan. Terus pagi-pagi tuh dia sadar kalau dia dipindahin di bawah kolong meja. Terus kita nyariin, lah kok ini nggak ada mas ini, terus kemana, lah kok tidurnya di bawah kolong meja makan, ternyata dipindahin gitu. Jadi apa ya, setelah kita jangan coba-coba deh ganggu hal gaib, karena akan diganggu balik kitanya. Buktinya saudaraku yang habis timbuk dipindahin tidurnya di bawah kolong meja makan. Nah gitu aja sih pengalamannya. Untuk itu tetap tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tidak sirna dalam hal-hal kemistisan. Tetap saksikan tayangan merinding di Misteri Tempat Angker selanjutnya. Dadah, assalamualaikum.